Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rahayu dengan NIM J1A11853 dari kelas R1 Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Baking dan Confectionery. Sebelum saya mulai presentasinya, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak kepada Ibu Silvi Leila Rahmi, STPMSC, selaku dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh penambahan tepung kedelai atau glycine max L terhadap kualitas roti. Pada kesempatan ini saya mengambil 3 sumber artikel. Yang pertama ada Effect of Soy Enrichment of Bread Quality, yang kedua pengaruh substitusi tepung kedelai atau glycine max L terhadap aktivitas antioksidan roti tawar, dan yang ketiga ada Quality Analysis of Soy Bread and its Effect on Glycemic Index. Alasan saya mengambil tema tepung kedelai adalah karena kandungan gizi yang terdapat pada kedelai itu sangat banyak, seperti protein, serat, vitamin dan lain-lainnya, yang membuat saya ingin mengambil tepung kedelai sebagai substitusi pada pembuatan roti. Seperti yang kita ketahui juga, tepung kedelai mengandung 30-45% protein nabati berkualitas tinggi dengan semua asam amino esensial yang baik untuk pertumbuhan. Alasan lain saya mengambil tepung kedelai sebagai substitusi pada pembuatan roti adalah karena tepung kedelai dapat memberikan sifat fungsional seperti dapat menurunkan kolesterol, mencegah kanker, penyakit kardiovaskular, regulasi menopause, dan mengurangi oksidatif degradasi, dan juga bisa memperpanjang umur simpan produk. Selain itu, penggunaan substitusi tepung kedelai pada pembuatan roti ini juga dapat menekan penggunaan tepung terigu, yang mana penggunaan tepung terigu yang bahan dasarnya kita impor dari luar negeri dapat kita tekan dengan substitusi penggunaan tepung kedelai ini. Baiklah, berhubung di sini ketiga jurnal yang saya review menggunakan produk roti tawar sebagai sampel pengujian, maka di sini ingredients atau bahan yang digunakan pada pembuatan roti pun kurang lebih sama. Antara lain ada tepung terigu, tepung kedelai, yang mana cara pembuatan tepung kedelai adalah dengan membersihkan biji kedelai, kemudian direndam selama 6 jam, yang selanjutnya direbus selama 10 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Perebusan ini bertujuan untuk menghilangkan kulit ari pada kedelai. Setelah proses perebusan, kulit ari yang masih menempel dibersihkan dan kemudian dikeringkan dengan oven selama 24 jam dengan suhu 50 derajat Celcius. Setelah kering, kedelai ini dihaluskan dan diayak dengan ayakan ukuran 60 mes. Bahan selanjutnya yaitu ada lemak yang bisa digunakan susu, mentega, margarin, dan sebagainya. Kemudian ada air, ada ragi instan, ada gula, dan ada garam. Cara pembuatan roti tawar ini, pertama bahan kering diaduk dengan mixer dengan kecepatan rendah, kemudian diberi air dan diaduk hingga rata. Lalu naikkan kecepatan menjadi sedang dan diaduk terus hingga kalis. Proses ini membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit. Kemudian dimasukkan garam dan mentega dan diaduk dengan kecepatan tinggi hingga kalis dengan waktu kurang lebih 10 menit. Selanjutnya adonan ini difermentasikan selama 35 menit, kemudian dikempiskan dan diuleni selama 15 menit. Selanjutnya dicetak dan dimasukkan ke dalam loyang dan difermentasi kembali selama 60 menit. Setelah proses fermentasi yang kedua, maka adonan di oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 25 menit. Pada proses pembuatan ini, ketiga jurnal yang saya gunakan kurang lebih metodenya sama karena sampel produk yang digunakan juga sama, yaitu roti tawar. Baiklah, masuk ke jurnal yang pertama yang berjudul Effect of Soy Enrichment on Bread Quality, di mana pada jurnal ini digunakan 5 sampel dengan perbandingan tepung kedelai dan tepung terigu. Sampel yang pertama yang merupakan kontrol atau disebut juga sampel A digunakan perbandingan 0:100.
Sampel B digunakan perbandingan 5:95, sampel C 10:90, sampel D 15:85, dan sampel E 20:80. Pada jurnal yang pertama digunakan analisis proksimat sebagai parameter uji. Analisis proksimat ini adalah metode analisis kimia untuk mengidentifikasikan kandungan nutrisi pada bahan atau produk pangan. Yang mana pada analisis proksimat ini digunakan beberapa parameter, antara lain karbohidrat, protein, lemak, serat, abu, moisture, dan TA atau trypsin inhibitor activity, yaitu salah satu senyawa protein yang bersifat menghambat kerja enzim dan menghidrolisis protein. Pada pengujian analisis proksimat ini, semakin banyak penggunaan tepung kedelai, maka karbohidratnya akan semakin turun, sedangkan proteinnya semakin naik, dan lemaknya pun akan semakin naik. Begitu juga dengan kandungan seratnya. Seperti yang kita ketahui bahwa kedelai itu kaya akan serat, maka roti yang dihasilkan dari substitusi tepung kedelai dan tepung kedelai ini pun semakin banyak penambahan tepung kedelainya, maka seratnya semakin naik, kadar abunya semakin naik, dan kelembapan atau moisture pada tepung ini semakin turun. Selanjutnya ada pengujian morfologi dengan melihatkan penampakan dari roti tawar ini, di mana parameter ujinya antara lain ada kenaikan volume dan kenaikan berat dari roti, dimana pada hasil pengujian ini semakin banyak penambahan substitusi tepung kedelai, maka volume dan berat dari roti itu semakin turun. Selanjutnya pengujian organoleptik yang menggunakan parameter seperti rasa, warna pinggiran, warna bagian dalam, tekstur, aroma, dan penerimaan konsumen. Pada rasa terdapat 3 poin, yaitu poin yang pertama karakteristik British, yaitu rasanya seperti rasa pada roti pada umumnya, karakteristik roti pada umumnya. Yang kedua slightly bini, terasa kedelainya. Yang ketiga bini, terasa sekali kedelainya. Terus pengujian yang kedua ada crust color, yang mana parameternya ada yang pertama light brown, yang kedua brown, dan yang ketiga dark brown. Kemudian crumb color yaitu white, cream, dan yellow cream. Crumb tekstur terdiri atas tiga tingkatan penilaian. Yang pertama ada very hard, yang kedua hard, yang ketiga soft, very soft. Kemudian aroma ada very pleasant, unpleasant, dan very unpleasant. Selanjutnya ada general acceptability atau penerimaan konsumen yang dibagi menjadi 9 poin atau 9 tingkatan. Yang pertama ada like extremely, yang dua ada like very much, yang ketiga like moderately, yang keempat like slightly, yang kelima neither like or dislike, yang keenam dislike slightly, yang ketujuh dislike moderately, yang kedelapan dislike very much, dan yang kesembilan dislike extremely. Dimana pada poin-poin ini semakin tinggi tingkatan poin, maka tingkat ketidaksukaan konsumen terhadap produk roti tawar akan semakin. Dari pengujian kelima sampel ini, maka didapatkanlah roti dengan komposisi 5% paling baik, atau sampel B adalah yang paling baik karena mengandung banyak nutrisi dan secara morfologi hampir mirip dengan kontrol dan lebih disukai oleh konsumen. Selanjutnya masuk ke jurnal yang kedua, yaitu pengaruh substitusi tepung kedelai atau Glycine Max L terhadap aktivitas antioksidan roti tawar. Pada jurnal ini terdapat 5 sampel pengujian,
yang menggunakan perbandingan tepung kedelai dan tepung terigu, di mana sampel kontrol diberi kode K0 dengan 0% tepung kedelai. Selanjutnya ada sampel K1 dengan 5% tepung kedelai, sampel K2 10% tepung kedelai, sampel K3 15% tepung kedelai, sampel K4 20% tepung kedelai, dan sampel K5 25% tepung kedelai sebagai substitusi pembuatan roti tawar. Pada jurnal ini ada beberapa pengujian, yaitu aktivitas antioksidan roti tawar, di mana pada pengujian ini dilihat aktivitas antioksidannya, total fenol dan total flavonoid pada roti tawar yang telah dibuat. Dari ketiga parameter uji ini dapat dilihat semuanya berpengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan roti tawar. Selanjutnya pengujian total fenol roti tawar, yang mana pada setiap pengujian semakin banyak penambahan tepung kedelai, maka aktivitas total fenolnya pun semakin menaik. Begitu pula pada total flavonoid pada roti tawar ini. Semakin banyak penambahan tepung kedelai, maka total aktivitas flavonoidnya pun semakin meningkat. Dari jurnal ini maka dapat disimpulkan bahwa substitusi tepung kedelai dalam pembuatan roti tawar berpengaruh nyata terhadap aktivitas antioksidan, total fenol, dan total flavonoid roti tawar. Selanjutnya, substitusi tepung kedelai yang paling baik pada pembuatan roti tawar yaitu pada percobaan K5 dengan penambahan tepung kedelai sebanyak 25%, yang mana aktivitas antioksidan, total fenol, dan total flavonoidnya paling tinggi. Selanjutnya aktivitas antioksidan pada sampel K5 dengan penambahan tepung kedelai sebanyak 25% ini didapatkan aktivitas antioksidannya 3,76%, sedangkan total fenolnya 6,44 mg GAE per gram, dan total flavonoidnya 49,79 mg QE per gram. Masuk ke jurnal yang terakhir, yaitu Quality Analysis of Soy and its Effect on Glycemic Index, di mana pada jurnal ini mengangkat parameter uji glycemic index, yaitu angka yang menunjukkan potensi peningkatan gula darah dalam karbohidrat yang tersedia pada suatu pangan, atau ranking pangan menurut efeknya terhadap glukosa darah. Pada jurnal ini digunakan 4 sampel uji dengan perbandingan tepung kedelai dan tepung terigu, yang mana sampel A sebagai kontrol dengan penggunaan tepung kedelai sebanyak 0, yang kedua atau sampel B dengan perbandingan tepung kedelai dan tepung terigu 10:90, sampel C 15:85, dan sampel D 20:85. Langsung saja ke kurva respon glukosa darah. Di sini kita lihat ada beberapa sampel uji, yang mana yang berwarna abu-abu yang paling rendah responnya terhadap glukosa darah, yaitu sampel D atau dengan penambahan tepung kedelai sebanyak 20%. Dari sini dapat kita ketahui bahwa semakin banyak penambahan tepung kedelai, maka respon roti tawar itu terhadap gula darah akan semakin rendah. Selanjutnya ada indeks glikemik terhadap sampel roti tawar, di mana di sini semakin banyak penambahan tepung kedelai, sama seperti sebelumnya, akan semakin menurunkan indeks glikemik pada darah. Dari jurnal ketiga ini maka dapat disimpulkan bahwa secara analisis proksimat semakin banyak penambahan tepung kedelai dalam pembuatan roti dapat menambah kandungan gizi pada produk roti tawar tersebut. Kemudian pengujian evaluasi sensori membuktikan bahwa daya terima konsumen terhadap roti dengan substitusi tepung kedelai ini rendah karena adanya efek negatif pada organoleptik. Yang ketiga ada peningkatan jumlah substitusi tepung kedelai dalam pembuatan roti dapat menurunkan indeks glikemik pada darah.
Dan yang terakhir, roti dengan substitusi 10% tepung kedelai atau sampel B memiliki daya terima yang lebih tinggi daripada yang lainnya karena lebih mendekati dengan kontrol. Berdasarkan ketiga jurnal yang telah saya review, maka dapat saya simpulkan bahwa penambahan atau substitusi tepung kedelai pada pembuatan roti tawar ini meningkatkan nilai gizi pada roti, meningkatkan aktivitas antioksidan, dan menurunkan indeks glikemik. Namun, penerimaan konsumen terhadap produk dengan penambahan substitusi tepung kedelai ini rendah karena ada beberapa efek negatif pada uji organoleptiknya. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.